Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pagi ini kita akan masuk lagi materi yang masih berhubungan dengan materi di modul 1 ya. Dimana materi modul 1 kita sudah selesai kemarin ya untuk membahas tentang semua materinya, dan sudah selesaikah kalian mengerjakan soal-soalnya? Sudah? Sudah, oke. Tapi masih ada yang belum kumpul? Masih, oke. Kalau begitu saya tunggu selesai nanti kita belajar AI ini, modul 2. Saya akan menunggu tugas kalian bawa di mejanya ibu ya. Oke, siap ya. Oke, baik. Jadi sebelum saya masuk ke materi modul 2, saya akan absen dulu ya. Siapa-siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke. Alia Miranti, Alvino Pratama. Wah, banyak-banyak Alfa ini. Arjun Arianto. Oke. Ayu Putra, Cika, Darti, Dimas, Forlan, Heksel, Jua, Keisha, Mila, Mary, Mati Yudhoyono, Alamsyah, Randy Alvino, Randy Jupri, Rizka, Satria, Wanda, Yoakim Egi, Prawira. Oke. Jadi ada beberapa yang tidak hadir ya, tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan besok bisa datang lagi untuk mengikuti mata pelajaran. Jadi sekarang saya akan lanjut, dan tolong diperhatikan di atas ya, karena materi saya pakai LCD. Oke, perhatikan di atas. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi AI. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengoperasikan perangkat AI berbasis aplikasi. Kemudian yang kedua, siswa memahami dan mencoba pengaplikasian AI dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa mampu melakukan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang melibatkan perangkat AI. Itu tujuannya ya. Kemudian di sini ada pengertian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, perangkat AI adalah alat atau sistem yang menggunakan kecerdasan buatan. Ya, AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia.
Ya, meniru. Jadi AI itu meniru kecerdasan manusia. Kemudian selanjutnya mampu melakukan tugas seperti memahami bahasa, kemudian mengenali gambar dan membuat keputusan. Dan selanjutnya dapat berbentuk aplikasi, situs web atau perangkat keras. Kita masuk di contoh aplikasi AI. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi AI. Di antaranya ada ChatGPT. Ada yang sudah biasa pakai ChatGPT? Belum ya? Oke. Karena belum ada yang menggunakannya, jadi kita nanti praktekkan ya. Setelah selesai Ibu memberikan materi ini, kita langsung praktekkan bagaimana cara untuk masuk ke dalam ChatGPT, yaitu percakapan dan menjawab pertanyaan. Kemudian selanjutnya Bing Image Creator, yaitu membuat gambar dari teks ya. Jadi ketika kalian ingin membuat gambar, tinggal kita masukkan, tetapi terlebih dahulu kalian aktifkan dulu aplikasinya, yaitu aplikasi apa? Bing Image Creator ya. Kemudian masukkan apa yang kalian inginkan. Misalnya, saya kasih contoh ya. Contohnya itu misalnya, tolong buatkan saya ikan yang terbang di atas laut. Kemudian itu saja yang kalian masukkan, lalu langsung mesin aplikasi AI membacanya dan mengeluarkan hasilnya. Nah, yang hasilnya keluar itu adalah gambar ikan yang terbang di atas permukaan laut. Itu nanti kita akan praktekkan ya. Kemudian kita masuk ke dalam Google Lens. Apa itu Google Lens? Nah, ini dia, mengenali objek dari kamera. Jadi Google Lens ini ketika kita misalnya, contohnya ya, sebuah bunga. Ketika kita memoto bunga itu, dan di situ langsung muncul tentang pembahasan bunga itu, bahwa bunga itu adalah namanya misalnya bunga mawar ya. Walaupun tidak ada tulisan di situ bunga mawar, tetapi ketika kamera itu sudah kita taruh di situ, dia langsung membaca bahwa ini adalah bunga mawar. Kemudian cara untuk merawat bunga mawar seperti ini, semuanya akan ada muncul ya. Itu siapa yang kerja itu adalah mesin aplikasi AI. Oke, selanjutnya teachable machine ya, yaitu membuat model AI sederhana. Nah, ini ada lagi cara mengoperasikan AI sederhana. Nah, ini caranya. Yang pertama, akses situs atau aplikasi AI, misalnya chat.openai.com ya. Jadi boleh kalian masuk, aktifkan internetnya atau jaringannya. Setelah itu kalian boleh masuk di Google Chrome dan masukkan situs atau web yang ada di atas ya, yaitu chat.openai.com. Kemudian yang kedua, ikuti petunjuk atau tutorial awalnya. Kalian perhatikan bagaimana tutorial awalnya, dan selanjutnya coba masukkan perintah atau input perintah yang kalian inginkan. Selanjutnya amati dan catat hasilnya. Jadi tadi pada saat kalian masukkan, buka webnya atau situsnya itu chat.openai.com, kalian tulis itu, amati apa yang terjadi ketika kalian mengaplikasikannya. Selanjutnya amati dan catat hasilnya. Hasil apa yang dialami ketika saya membuka chat.openai.com. Lanjut, gunakan untuk tujuan belajar berkreativitas. Oke. Nah, di sini ada dampak dari aplikasi AI dalam kehidupan. Nah, di sini ada mempermudah pekerjaan atau otomatisasi tugas.
Nah, kalau misalnya kalian sudah capek-capek kerja di tempat lain, kemudian ternyata besok itu ada tugas, tapi menurut kalian, waduh, tidak ada waktu saya lagi untuk membuat tugas karena tugasnya sangat panjang dan ribet. Kalian gampang buka aplikasi AI, kemudian masukkan tugas apa yang kalian inginkan, yang kalian meminta jawabannya itu. Jadi boleh kalian gunakan salah satunya ChatGPT. Nah, apapun yang kalian masukkan, insya Allah akan keluar hasilnya. Jadi mesin yang membacanya, ya. Paham? Oke, kita lanjut. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian membantu pembelajaran dan akses informasi. Jadi semua situs-situs itu, aplikasi AI itu sangat membantu pembelajaran dan akses informasi, ya. Kemudian ada tantangan di dalam aplikasi atau dampak AI, yaitu etika atau privasi dan penyalahgunaan. Privasi, jangan asal menggunakan misalnya kalau misalnya tentang privasi seseorang, misalnya biodata, ya, itu kan terutama itu biodata itu sangat privasi sekali. Jadi janganlah kalian mengambil biodata seseorang untuk kalian gunakan dengan cara yang tidak benar. Kemudian penyalahgunaan itu seperti apa? Misalnya kalian menggunakan dengan menggunakan privasinya orang, pribadinya orang dengan meminjam atau pinjol, ya. Kan banyak sekarang yang seperti itu. Yang penipu-penipu itu banyak sekali menyalahgunakan data-data pribadi orang. Jadi hati-hati ketika ada orang meminta misalnya KTP sama kalian, apalagi kalau misalnya orang yang kalian tidak kenal, jangan sama sekali dikasih, ya. Tolong itu penting sekali. Itu adalah privasi sekali tentang pribadi kita. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kolaborasi dalam pemanfaatan AI, yaitu siswa dapat bekerja sama dalam proyek berbasis AI, ya. Artinya kalian bisa misalnya kalian kerja kelompok, kalian bisa menggunakan aplikasi AI untuk mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Oke, paham? Paham? Oke, paham, ya. Kemudian selanjutnya berbagai ide dan hasil eksplorasi perangkat AI. Jadi di dalam aplikasi AI itu ribuan ide-ide yang yang ada di dalam ketika kita menginginkan ide-ide tersebut. Jadi misalnya kalian disuruh mengarang, ya, dari bahasa Indonesia. Nah, coba kalian masukkan ke dalam aplikasi AI, cari di internet, ya, tentang materi apa yang disuruhkan oleh gurunya. Semuanya ada. Tinggal kalian edit-edit mana yang kamu bisa ambil, mana yang tidak. Oke, ya. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim. Nah, ini lebih bagus ini kalau kita kerja kelompok, bagus sekali, ya, untuk dipakai aplikasi AI. Selanjutnya belajar bersama menyelesaikan masalah dengan teknologi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang paling terakhir di materi hari ini, ya, yaitu tentang penugasan kelompok dan refleksi. Jadi nanti Ibu akan bentuk kelompok, ya. Saya ambil misalnya 2 orang atau 4 orang satu kelompok, ya. Kemudian saya berikan soal, dan selanjutnya kalian mengerjakan soal itu dengan menggunakan AI atau menggunakan komputer, ya. Kemudian coba eksplorasi dan dokumentasikan hasilnya. Jadi nanti hasil kelompok kalian itu kalian dokumentasikan pada saat kalian bekerja sama. Kalian dokumentasikan, ambil foto atau video, ya. Selanjutnya buat ide pemanfaatan AI di lingkungan sekolah. Nah, ada yang tahu kira-kira
kalian buat pemanfaatannya, kemudian kalian gunakan aplikasi AI. Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu saya kasih contoh. Contohnya itu seperti stiker ya. Stiker itu kan kelas-kelas kita belum ada ya, belum ada tulisannya di atas. Misalnya di kelas 11.1 di mana tempatnya kita tidak tahu. Malah kita berkeliling semua kelas untuk mencari itu karena tidak ada papannya di atas. Nah, itu contohnya. Jadi kalian buat itu stiker, misalnya kelas 11.1, kelas 11.2, kemudian lanjut buatkan papan, boleh kerja kelompok membuatkan papan, kemudian tempel di atas kelasnya. Nah, itu memberikan informasi buat anak-anak kita, buat siapapun yang masuk ke dalam sekolah kita mengetahui bahwa di kelas ini adalah kelas 11.1, 11.2, dan kelas 11.3. Oke? Paham? Oke, paham ya. Kemudian yang terakhir ini refleksi ya. Refleksi. Jadi apa manfaat belajar AI hari ini? Nah, itu tugas nanti yang saya mau kasih. Mulai dari pertama tadi saya memberikan materi, membahas apakah kalian pahami? Paham? Bagaimana? Paham atau tidak? Paham, oke. Ini tugas refleksi yang terakhir. Jadi nanti kalian membuat apa manfaat AI pada hari ini, ya. Artinya kalian pelajari AI hari ini, apa manfaat yang kalian dapatkan. Dan tugasnya saya tunggu selama 5 menit, ya. Selama 5 menit. Kemudian setelah selesai kalian kerjakan, saya tunggu di meja. Oke? Oke. Jadi sekarang kalian aktifkan browsernya sekarang, internetnya sudah aktif ya. Kemudian klik ini Google Chrome. Buka Google Chrome. Sudah buka semua? Sudah. Ini klik 2 kali Google Chrome-nya. Ini. Klik 2 kali. Di situ sudah buka. Nah, sudah buka ini. Ya, ini. Nah, ini sudah terbuka ya. Kamu sudah buka Google Chrome-nya? Oke, buka Google Chrome. Nah, itu sudah terbuka. Tunggu dulu ya. Ini sudah terbuka. Klik salah satunya ini. Itu, kemudian klik itu. Ya, ini. Oke, sudah ya. Oke. Sudah buka. Ini, buka ini. Ini. Klik 2 kali. Kamu di sini nak, pindah di sini boleh. Di sini pindah. Pindah di sini. Ini sudah ada. Nah, klik 2 kali itu. Sudah ada. Sudah dibuka. Oke, sudah ya. Klik 1 kali itu. Ya, ini sudah dibuka. Oke. Nah, itu oke. Ya. Di bawahnya klik saja. Ya, sudah. Oke, sudah terbuka semuanya. Bu. Ya, klik ini saja. Bu. Kemudian oke, siapa tadi itu yang lain? Oke, boleh. Sebentar ya. Kepanjangan AI ya. Oke, baik, Ibu jelaskan. Dan AI itu adalah artificial intelligence ya. Ada yang tahu apa itu artificial intelligence?
Sebentar ya, saya jawab dulu. Di sana, kemudian kamu lanjut bertanya ya. Jadi AI itu kepanjangan dari Artificial Intelligence, di mana dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Itulah kepanjangan AI dan arti dari AI. Oke, masih ada yang bertanya selain temannya tadi? Siapa? Perbedaan manusia dengan aplikasi AI. Oke, ternyata oke ya. Ya, lucu-lucu juga pertanyaannya siswa. Apa perbedaan manusia dengan aplikasi AI? Iya, enggak apa-apa. Itu bagus ya. Bagus sekali. Pertanyaannya itu saya jawab ya. Kalau misalnya manusia itu otomatis dia adalah ciptaan Tuhan, ya. Makhluk hidup dan memiliki kesadaran dan perasaan, itu manusia. Kalau aplikasi AI itu adalah buatan manusia, ya. Jadi aplikasi AI itu manusia yang membuat, contohnya manusia yang membuat program, ya. Kemudian dalam bentuk mesin dan tidak memiliki kesadaran atau emosi sejati. Itulah perbedaan makhluk hidup dan benda mati, ya. Jadi ingat itu, makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki rasa, ya, memiliki rasa. Sedangkan benda mati itu dia tidak memiliki rasa, tetapi manusia yang menciptakan benda mati itu. Jadi bagaimanapun hebatnya, bagusnya hasil dari aplikasi AI, intinya adalah manusia yang membuat aplikasi itu. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan pemikiran manusia dan aplikasi itu, apalagi dia benda mati. Oke, paham ya? Paham. Yang bertanya paham? Oke. Ternyata. Jadi sekarang kalian karena sudah semua terbuka ya, jadi sekarang kita praktikum ya. Oke, perhatikan di atas. Lihat kemudian bagaimana caranya untuk membuka contoh salah satu aplikasi AI. Kita ambil saja ChatGPT ya. Oke, begini caranya, perhatikan di atas. Nah, perhatikan pertamanya itu kita klik ini Google Chrome ya. Sudah. Nah, ini klik 2 kali. Oke. Nah, kemudian di sini pilih salah satu akun yang kalian gunakan. Misalnya ini saya pakai ini ya, karena ini saya. Kemudian di atas, ini di atas, bisa kalian lihat di atas, bisa ya? Bisa. Oke, jadi kalian masukkan, ketik, masukkan. Nah itu, ChatGPT ini, GPT yang ini, kalian klik di dalam situ di atasnya. Ini, sudah ada muncul. Kalau ada muncul ChatGPT, ini di atas ini. Sudah? Klik ya, langsung klik itu, klik. Nah, akan muncul tempat atau kotak percakapan seperti ini. Nah, di sini apa yang bisa saya bantu? Nah, ini adalah salah satu aplikasi AI dari Mesir.
Itu. Klik ini. Coba klik itu dulu. Open. Sudah terbuka di situ? Ya. Nah, oke, sudah terbuka ya. Kalau sudah terbuka semua. Ini. Mana ChatGPT ini? Ya, oke, sudah terbuka. Oke, sudah terbuka. Di situ sudah terbuka. Ya. Oke. Di sini kenapa tidak terbuka di sini? Klik dulu saya ini. Sebentar, sabar aja. Sabar ya. Kenapa ini tidak terbuka? Bentar. Oke, ini terbuka ya. Oke ya. Karena semuanya sudah terbuka, ini satu lagi belum terbuka. Kenapa ini? Oke, sudah terbuka. Kalau sudah ada begini semuanya berarti sudah terbuka. Ini adalah kotak percakapan dan jawaban ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Misalnya kalian masukkan apa yang bisa saya bantu. Itu adalah bahasa mesin yang meminta Anda untuk memasukkan apa yang kalian inginkan. Misalnya, buatkan saya, boleh kalian ikuti, boleh juga cari judul lain. Buatkan saya materi tentang bahasa Indonesia bab 2 kelas 2 SMA. Langsung kalau sudah selesai kalian langsung enter ya. Enter. Nah, ini dia jawabannya. Nah, ini dia materi yang kalian minta tadi. Jadi kalian untuk untuk ingin ditarik ke bawah, yaitu kursornya yang di samping kanannya. Nah, itu tarik ke bawah. Ini dia. Ini dikasih jawaban yang telah kalian minta. Ada semua, ada struktur teks prosedurnya, kemudian tujuannya. Di sini ada ciri-ciri teks prosedur, kaidah kebahasan, contoh teks prosedur kompleks singkat, ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kalian tahu ini tentang ChatGPT. Jadi kalau misalnya
ada dikasih tugas nanti sama gurunya, karena ini adalah materi dari informatika, gampang, ya, gampang. Artinya kalian tinggal cari lewat GPT, itulah gunakan itu, ya. Apapun itu materi kalian, apapun tugas kalian, kamu cari di situ, ya jawabannya. Misalnya sulit sekali buat kalian, sulit sekali bagaimana caranya? Misalnya juga matematika ya, masukkan saja di situ rumusnya, atau itu soalnya. Misalnya 1 tambah 1 kurang 2 kurang ini, masukkan itu dalam situ. Kemudian itu akan dijabarkan jawabannya dulu. Paham? Jadi pasti kalian suka sekali ini AI, karena di situ membantu sekali memberikan informasi atau memberikan jawaban yang efisiensi yang kita inginkan. Paham? Terserah kalian cari apa yang di situ. Atau misalnya tadi contohnya ya, buatkan, coba ulangi lagi, masuk lagi di dialog percakapan. Buatkan saya ikan yang lagi terbang di atas laut. Akan muncul. Coba ketik saja, buatkan saya jawab atau apa juga? Contohnya, masuk lagi. Buatkan saya ikan terbang yang di atas permukaan air laut. Itu akan keluar. Jawabannya akan keluar. Atau misalnya, buatkan saya gambar karikatur. Nah, misalnya karikatur tentang manusia atau apakah, atau hewan kah, atau apakah. Itu akan keluar hasilnya. Ya, misalnya coba tolong jawabkan saya di kotak dialog. Paham? Oke, silakan dipraktekkan dulu ya. Saya kasih waktu selama 10 menit kalian praktek. Setelah selesai praktek, kalian videokan hasilnya, foto hasil kerja kelompoknya, kemudian serahkan nanti jawabannya kepada ibu ya. Oke, selamat bekerja. Pokoknya saya kasih waktu sekitar 10 menit. Kenapa ke saya? Jangan lupa yang kontennya, tetapi juga ChatGPT-nya. Kenapa? Kenapa lain? Yang penting terbuka portal dialognya. Sebentar ya, sebentar. Kalau di sini apa? Coba masukkan dulu itu. Buatkan. Buatkan saya
gambar ikan yang terbang di atas permukaan air di bawah. Enter. Enter. Ada tanda gambar enter. Enter, enter, enter. Ini. Enter. Enter. Nah, tunggu sebentar dulu. Akan ada nanti muncul gambar ini. Kemudian sorot ke bawah. Ini. Tuh, sorot ke bawah. Akan sorot ke bawah. Oh iya. Sebentar, akan ada itu langsung tunggu nah. Buku sama absen. Di sini sudah paham belum? Di sini. Kenapa nggak bisa? Coba buatkan saya. Harus disuruh masuk Google dulu. Hah? Disuruh masuk Google. Disuruh? Masuk Google. Memang tidak aktif Google-nya di situ. Tidak harus aktif lah. Tinggal dulu. Buatkan saya untuk apa yang kamu minta. Misalnya kamu ada tugas ini, ada di dokumen, kayak ini, kamu selalu dikatakan apa itu sih? Ya, dapat kasih tahu saja. Ya, untuk enter saja. Ada jawabannya di sini. Jadi kalau ada tugas-tugas tanah, susah berpikir cari di Google saja. Maksudnya bagaimana itu yang saya di bawah? Di bawahnya saya paling bawah. Nah, sudah paham toh? Sudah paham tadi dari pertama tadi langkah-langkahnya kalian sudah paham. Kemudian untuk masuk ke dalam Google Lens juga seperti itu ya. Cari di atas pencarian ya. Cari masukkan itu misalnya webnya itu Google Lens Creator ya, Google Lens Creator. Masukkan kemudian klik aplikasinya akan muncul itu seperti itu. Kemudian masukkan nih apa yang kalian cari, apa yang kalian minta. Maksudnya ini apa tadi? Begini, tanya. Jaringan itu saya. Jaringan itu. Tunggu nih agak lama memang biasanya kalau gambar agak lama. Karena ini kan ada berapa akun di sini kalian gunakan, jadi Ini ada dalam gambar ini sih tidak. jaringan. Iya, jaringan itu maksudnya dia lambat jaringannya. Kalau saya di wifi di rumah itu sebentar, paling 5 menit saya tunggu atau 3 menit itu langsung muncul itu gambarnya karena saya sudah praktekkan. Itu jaringan. Kalau misalnya ada wifi di rumah, gunakan wifi di rumah untuk berkreasi. Nah, berhubungan dengan materi informatika, cuma ini lain lagi namanya coding. Ya, materi coding. Oke, silakan kerja
ya. Kerja tugasnya nanti kalau sudah selesai baru kalian kumpul ke saya dalam bentuk kelompok ya, karena di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian yang sebelah sana kelompok 4 ya. Jadi nanti kalau selesai ini ya bikin itu, kemudian disertai dengan foto ya, foto. Karena tadi kan saya sudah kasih tahu bahwa amati apa yang kalian buat itu, amati, dokumentasikan, kemudian saya kita jawaban. Iya. Saya tunggu 5 menit lagi karena tadi saya kasih tahu 10 menit. Jadi tinggal 5 menit lagi kalian kumpul tugasnya. Setelah itu dipresentasikan ya. Iya. Oke. Siapa yang mau naik pertama presentasi? Kelompok mana? Ya, kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1. Selanjutnya nanti kelompok 2. Selanjutnya 4 dan 5. Kemana kelompok? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Jadi saya urut saja nanti presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi saya tunggu sebagai kalian mengerjakan tugasnya itu, kemudian nanti kalian terakhirnya itu kalian presentasikan ya. Siap? Siap. Oke, semuanya ya. Pokoknya ini 3 orang ini kelompok 1, kemudian ini 4 orang ini kelompok 2, kemudian kamu ke sana kelompok 3, di sana kelompok 4. Ya? Oke. Oke, tinggal 3 menit lagi. Cepat. Pokoknya semangat. Semangat kalian kerja. Sudah selesai ke semua tugasnya? Sudah. Oke, dan kita sudah selesai presentasi ya. Oke, kita sudah selesai presentasi. Jadi untuk materi kita hari ini tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi AI ya sudah berakhir. Dan semoga apa yang kalian terima hari ini, materi hari ini tentang AI atau aplikasi AI bisa kalian mengaplikasikannya baik itu tugas-tugasnya, kemudian di kehidupan sehari-hari kalian bisa menggunakan atau mengaplikasikan. Paham? Oke, paham semuanya. Oke, jadi terima kasih sudah semangat membersamai saya di sini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa diaplikasikan ya. Semua materi-materi itu boleh kalian aplikasikan dengan menggunakan perangkat aplikasi AI ya. Jadi ingat itu tadi langkah-langkahnya, bagaimana caranya, kemudian apa yang dimasukkan, percakapan antara manusia dan mesin ya. Percakapan manusia dan mesin, tapi ya memberikan jawaban yang efisien dan produktif, kemudian sangat kreatif. Oke ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.